sekarang sudah terasa, misalnya kamu pergi ke pasar itu, penjualnya nunggu di situ, yang beli nggak ada. Sekarang juga terasa misalnya permintaan di toko-toko itu drop. Kalau pergi ke hotel udah nggak ada yang datang. Pariwisata nggak ada yang datang. Itu kalau lihat penerbangan, coba penumpangnya bisa kurang dari 5 orang, pesawatnya harus berangkat gitu. Jadi semua sektor yang membutuhkan kehadiran fisik itu pasti akan kena. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau dari data EDC ya, elektronik yang ada dengan merchant, itu penjualan drop 40-50%. Yang agak naik terakhir itu adalah groceries dengan apotik, karena orang itu beli hand sanitizer, beli masker, itu yang orang mencoba mengumpulkan stockpiling gitu, punya stok untuk obat macam-macam. Groceries juga beli makanan, makanya ada himbauan untuk nggak beli makanan. Dan juga yang muncul yang lain, saya kira juga adalah data, karena kita lakukan dengan Zoom, maka permintaan terhadap data ini meningkat. Makanya kalau industri telco, saya kira dia akan ngalamin peningkatan, tetapi semua sektor yang membutuhkan kehadiran fisik itu pasti akan terpukul. Saya kira nggak ada trade off ya dalam hal itu. Saya bukan orang yang masuk dalam percaya bahwa ada trade off itu artinya harus memilih antara kesehatan dengan ekonomi. Kalau misalnya orang nggak sehat nggak bisa kerja, ekonominya pasti akan mandek. Ya, jadi kalau orang sakit semuanya, satu negara ini kena COVID, ekonominya pasti tutup. Jadi buat saya itu bukan soal pilihan antara ekonomi dengan kesehatan. Menurut saya itu jelas bahwa fokusnya pada COVID. Karena itu kalau Anda lihat di dalam tulisan saya sejak beberapa minggu lalu, saya bilang itu seluruh alokasi fiskal dimasukin dalam 3 hal aja deh. Yang satu itu alokasikan untuk kesehatan, beliin ventilators, APD, ya, kemudian test kits, alokasiin ke sana. Kemudian yang kedua, gara-gara orang kehilangan pekerjaan karena social distancing, karena pembatasan sosial berskala besar, sehingga aktivitas fisik itu tidak berjalan, orang mungkin ada sebagian kehilangan pekerjaan, kasih bantuan sosial. Ya, kasih bantuan sosial dalam bentuk yang namanya BLT, PKH, lakukan itu. Kemudian yang ketiga, dengan akibat dari kejadian itu, maka aktivitas bisnis itu akan mengalami perlambatan. Nah, kasih support dalam relaksasi kredit. Buat saya itu di dalam short term fiscal policy hanya bisa itu. Makanya saya nggak bicara mengenai bagaimana mendorong pertumbuhan, bahkan saya tidak melihat ruang banyak dari kebijakan moneter. Ini rupiah segala macam tidak akan bisa stabil, COVID-nya nggak beres. Jadi saya sederhana aja, Januari lalu itu orang masih bicara mengenai pasar keuangan yang punya prospek besar, rupiah di 13.000 sekian gitu. Tiba-tiba terjadi COVID, kita bicara sekarang rupiahnya udah di 16.500-an. Jadi kelihatan bahwa penyebabnya itu COVID. Jadi yang mesti dilakukan adalah fokus aja di COVID-nya. Harus ada alokasi yang sangat besar dari anggaran terhadap kesehatan. Makanya 3 minggu lalu saya menulis di Kompas, saya bilang itu alokasikanlah uang dari APBN fokus kepada kesehatan, karena itu yang paling utama. Nah, sekarang ya kalau kita harus nambah paramedik, obat, test kit, ventilators, berapa uang yang harus dialokasikan ke sana? Kemarin Pak Jokowi mengumumkan berapa, tambahan 75 triliun atau apa? Satu. Kemudian di luar itu, orang gara-gara social distancing, PSBB ya, kemudian dia kehilangan pekerjaan, dia mesti stay di rumah, akibatnya dia kehilangan pendapatan. Mereka itu harus digaji, kalau enggak gimana? Mereka mau hidup dari mana? Maka harus ada bantuan sosial. Kalau jumlahnya masif, kan yang semua orang ini yang harus stay di rumah, Anda bicara mengenai jutaan orang,
yang harus stay Ya. di rumah. Gimana mereka dapat income-nya? Jadi yang bisa dilakukan adalah itu harus diberikan bantuan sosial dalam bentuk BLT, dalam bentuk NAS. Kemudian 3-6 bulan dari sekarang itu perusahaan nggak akan bisa bayar kreditnya. Kalau perusahaan tidak bisa bayar kreditnya, maka bank itu akan menghentikan kucuran kreditnya. Akibatnya kalau dia nggak dapat kucuran kredit, dia berhentiin orang. Maka akan terjadi massive unemployment, pengangguran yang besar. Semua yang nganggur harus ditanggung oleh pemerintah. Berapa besar uang yang bisa dikeluarkan? Dalam kondisi itu, makanya saya bilang, fiskal defisitnya harus dinaikkan. Karena ada kebutuhan uang untuk kesehatan, untuk bantuan sosial, dan juga untuk menjamin relaksasi kredit. Saya mesti bilang mudah-mudahan, kenapa? Karena targetingnya juga nggak mudah. Kan kalau misalnya Anda mau kasih uang, mesti bisa sampai uangnya. Ya. Makanya saya bilang, mungkin pemerintah perlu berpikir misalnya kerjasama dengan telco. Karena orang Indonesia itu yang menarik, even yang miskin itu punya handphone. Ya, subscriber SIM card kita itu lebih dari 200 juta. Kalau satu orang punya 2 HP aja, ya punya 2 SIM card, mungkin sekitar 100 jutaan. Dan orang kan kalau mau punya SIM card, dia harus daftar. Namanya di Dukcapil. Itu mungkin yang bisa digunakan. Atau juga data yang di TMP 2K mengenai targeting. Kita kalau yang lebih baik sebetulnya universal basic income, ya, di mana 40% terbawah itu dikasih uangnya. Itu seperti yang terjadi di Hong Kong, di mana orang usia di atas 18 tahun itu bisa dapat cash $1.000 sebulan. Tentu kapasitas kita nggak seperti itu, tetapi ini dilakukan di banyak negara. Ya, dalam situasi seperti itu, yang bisa dilakukan itu adalah membuat yang namanya stress test. Stress test itu apa? Kalau 3 bulan berapa dampak ekonominya? Kalau 6 bulan berapa dampak ekonominya? Kalau setahun berapa dampak ekonominya? Jadi harus yang dilakukan adalah menghitung dampak ekonomi di setiap senario. Saya nggak tahu itu akan ada 3 bulan. Kalau SARS itu 3 bulan, 3 bulan pasti enggak. Ya, jadi dugaan saya itu likely recovery-nya bentuknya V begini. Yang paling mungkin itu adalah U, ya, U-shape begini. Ya, U-shape itu artinya turun, kemudian dia flat lama, baru dia naik lagi. Atau yang saya khawatir adalah L-shape. Dia turun di sini, kemudian dia stuck di sini untuk periode yang lama. Karena kalau pandemi kena ke semua orang, itu agregat supply, yaitu produksinya akan turun. Anda jangan lupa bahwa kasus Spanish flu di tahun 1918 itu membuat jutaan orang meninggal, yang kemudian berpengaruh kepada kemampuan ekonomi sebuah negara, resources-nya berkurang. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu.